Part 7 Perang Bani Quraizah belajar sejarah Islam. Sementara Thabit bin Qais meminta Az-Zubair bin Batha, keluarga dan hartanya diserahkan kepadanya yang mana Az-Zubair mempunyai wewenang kepada Thabit bin Qais. Maka kaum muslimin memberikannya kepada Thabit bin Qais dan dia berkata, "Sungguh Rasulullah telah menyerahkan urusanmu kepadaku dan juga menyerahkan harta dan keluargamu dan mereka adalah milikmu." Maka Az-Zubair berkata setelah mengetahui akan kematian kaumnya, "Saya meminta kepadamu dengan wewenang yang kau miliki. Bunuhlah aku sehingga aku bisa menyusul orang-orang yang aku cintai." Maka dia pun dibunuh dan Thabit membiarkan anak Az-Zubair tetap hidup yang bernama Abdurrahman bin Az-Zubair. Selanjutnya dia masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Sedangkan Ummul Mundhir Salma binti Qais an-Najjariyah minta diberi Rifa'ah bin Samuel al-Qurazi. Nabi pun memberikan kepadanya dan dibiarkan hidup sehingga akhirnya ia masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat. Pada malam itu ada di antara mereka yang masuk Islam sebelum menerima putusan Nabi, maka terpeliharalah jiwa, harta dan keturunannya. Dan malam itu juga Amr, dia adalah seseorang yang tidak bergabung dengan Bani Quraizah untuk mengkhianati Rasulullah. Keluar dan ia dilihat oleh Muhammad bin Salamah, Panglima Keamanan Kota Madinah, dan dibiarkan saja dia pergi, dan tidak diketahui hendak kemana dia pergi. Kemudian Nabi membagi-bagikan harta rampasan dari Bani Quraizah, setelah menyisihkan 1/5 dari semuanya, lalu memberikan kepada pasukan kuda 3 bagian. 2 bagian untuk kuda dan 1-nya untuk si penunggang kuda, dan untuk pejalan kaki mendapatkan 1 bagian saja. Sedangkan sebagian dari tawanan dibawa ke Najd, untuk dijual di bawah pengawasan Sa'ad bin Zaid al-Ansyari. Maka hasil penjualan itu dibelikan kuda dan persenjataan. Rasulullah memilih seorang wanita dari mereka untuk dijadikan hamba sahaya baginya yang bernama Raihana binti Amr bin Khanaqah. Ia tetap bersama Nabi sampai beliau wafat. Ini adalah yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq, sedangkan Al-Kalbi mengatakan bahwasanya Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah, kemudian dia meninggal ketika pulang dari melaksanakan Hajjatul Wada, dan Rasulullah menguburnya di Baqi'. 2. Ketika perkara dengan orang Yahudi Quraidah selesai, akhirnya doa yang dipanjatkan oleh hamba yang syalih Sa'ad bin Mu'adz dikabulkan oleh Allah, doa yang telah kami sebutkan pada Perang Khandaq. Ceritanya adalah bahwa Nabi telah mendirikan sebuah kemah untuk Sa'ad di dalam masjid, agar beliau mudah untuk menjenguknya dari dekat. Dan ketika urusan Bani Quraidah sudah selesai, luka yang dideritanya semakin parah. Aisyah berkata, maka semakin besarlah lubang luka yang terletak di bawah tempat kalung lehernya dan tidak bisa lagi diobati. Inilah part 7 Perang Bani Quraidah. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rizky Fauzi Mariuridander.